Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu membangun mentalitas wirausaha dan komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut slide yang kedua, yaitu membangun mentalitas wirausaha. Ada beberapa bagian di dalam membangun mentalitas wirausaha. Yang pertama, faktor berwirausaha, dan yang kedua, motivasi dalam berwirausaha, dan yang ketiga, metode berpikir Betska, dan yang keempat, karakter berwirausaha, dan yang kelima, strategi menumbuhkan karakter berwirausaha. Baik, kami akan menjelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan faktor berwirausaha yaitu tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana. Yang berarti seseorang dapat menjadi wirausaha karena dipecat dari tempat bekerja, tertekan, terhina, dipaksa, dan lain sebagainya. Baik, kami akan menjelaskan motivasi dalam berwirausaha. Ada beberapa bagian. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik yaitu motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan motivasi ekstrinsik, motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teori X, teori Y, MC Grover. Yang artinya, teori X adalah teori yang memiliki pandangan pesimis tentang pekerjaan. Sedangkan teori Y adalah seperangkat asumsi modern yang memiliki pandangan positif tentang pekerja yang menjelaskan bahwa para pekerja memiliki komitmen yang... Baiklah, adapun metode berpikir Betska, ada namanya bricolage, effectuation, think structurally, cognitive adaptability. Di sini adapun pengertian dari bricolage, bagaimana seorang wirausaha dalam mengambil tindakan dengan mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki dengan masalah serta peluang baru. Effectuation, adapun pengertian effectuation, 5 prinsip effectuation menurut Saras Petty, yaitu memulai dari diri sendiri, pengorbanan yang masuk akal, kolaborasi, kesiapan beradaptasi, dan keberanian memegang kendali. Ada dari think structurally, membentuk peluang melalui lompatan kreatif yang bersumber dari pengetahuan yang sudah dimiliki. Dan di sini Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Bass dan Stockdale tahun 1990, kepemimpinan melibatkan interaksi yang mengubah situasi, motivasi, serta harapan anggota kelompok. Pemimpin bertindak sebagai agen perubahan yang mendorong pergerakan dalam organisasi sebuah wadah kerja sama antar individu untuk meraih tujuan tertentu. Adapun fungsi dan kunci kepemimpinan, Bagu Kewirausahaan menyebutkan para ahli mengemukakan bahwa fungsi dan atau kunci inti kepemimpinan adalah komunikasi. Selain itu, Stephen R. Covey turut mengemukakan beberapa fungsi utama dalam kepemimpinan, antara lain fact finding, menemukan arah dan strategi sesuai kebutuhan stakeholder, aligning, menyelaraskan sistem agar tim dapat bersinergi, empowering, menciptakan lingkungan sehat untuk memaksimalkan potensi individu, modeling, menjadi teladan dalam sikap, kata, dan tindakan yang dapat dipercaya. Strategi mencapai komunikasi kepemimpinan efektif itu salah satunya supportive management, yaitu pemimpin terlibat langsung dan menjadi contoh komunikasi yang bertanggung jawab. Targeted message, pesan harus relevan, konsisten, dan selaras dengan visi misi. Pemimpin perlu memahami audiens untuk dapat memahami pesan apa yang harus disampaikan. Baik, di sini pun ada tipologi kepemimpinan.
Pertama itu ada otokratis, kedua ada demokratis, dan ketiga ada karismatik. Demikianlah tipologi kepemimpinan yang harus diterapkan. Adapun kepemimpinan CEO terbaik nasional dan internasional. Sunarso, Direktur Utama PT BRI, Didier Hartantio PT KAI, Elon Reepa Musk CEO Tesla, Timothy Donald Cook CEO Apple Inc. Inilah kepemimpinan CEO terbaik nasional dan internasional. Baik, kami akan membacakan teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Di sana ada beberapa bagian. Yang pertama orientasi strategi, dan yang kedua komitmen terhadap peluang, dan yang ketiga komitmen sumber-sumber daya. Demikian teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Baik, kita lanjut ke slide yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ada beberapa bagian. Yang pertama, carilah dan rumuskan masalah yang dihadapi, dan yang kedua ciptakan dan evaluasi solusi-solusi alternatif, dan yang ketiga laksanakan seleksi solusi yang referensi dan terapkan etika lakukan pemecahan, dan yang keempat implementasikan solusi, dan yang kelima laksanakan evaluasi hasil-hasil.